Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan di sini. Di sini Bapak akan menjelaskan terkait dengan sistem pengolahan Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan terkait dengan bahan dan alat pengolahan makanan khas asli daerah. Oke, yang pertama kita bahas terkait dengan bahan pengolahan makanan khas asli daerah. Itu dibedakan menjadi dua, bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Kalau pangan nabati itu sumbernya dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur mayur, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Nah, ini karakteristiknya berbeda ketika kita sandingkan dengan bahan pangan hewani. Kalau bahan pangan hewani itu sumbernya dari hewan. Nah, ini contohnya kayak ikan, daging, telur, dan susu. Baik, selanjutnya ini perbedaan dari karakteristik keduanya. Yang pertama, bahan pangan nabati itu memiliki daya awet tinggi, sedangkan hewani itu daya awetnya rendah dalam kondisi segar. Baik, yang kedua, cenderung tahan terhadap tekanan dan tidak mudah rusak untuk nabati, dan untuk hewaninya sifatnya lunak dan tidak tahan terhadap tekanan dan tantangan. Baik, yang ketiga, kalau hewani sifatnya spesifik, namun mudah untuk dicari sifat umumnya. Tapi kalau untuk hewani berbeda, sifatnya sangat spesifik, tapi sulit digeneralisasi atau dicari sifat umumnya. Itu masih sulit. Terus nabati juga sumbernya banyak sekali, sumber protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Kalau hewani itu umumnya hanya protein dan lemak. Baik, kita bahas alat pengolahan makanan khas asli daerah. Ada 7. Yang pertama ada tungku. Ini ya, kalian bisa lihat gambarnya. Yang kedua ada dandang. Ya, ini dandang. Baik, yang ketiga ada belanga, sejenis kuali. Yang keempat kendi. Yang kelima ada parutan. Enam ada cobek, ulekan. Yang ketujuh ada wajan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kenapa kita harus dalam mengolah makanan daerah kita menggunakan alat tradisional, karena yang pertama cita rasa yang khas. Nah, ini penting sekali kalau kita mengolah makanan, terutama makanan daerah. Yang kedua, lebih aman bagi pengguna dan lebih ramah lingkungan, apalagi sekarang banyak terjadi penggunaan bahan-bahan kimia. Yang ketiga, lebih ekonomis. Yang keempat, melestarikan tradisi nenek moyang. Baik, macam-macam makanan khas asli daerah dari bahan nabati dan hewani. Nah, ini bisa makanan daerah ini kita harus pahami dulu makanan yang dikonsumsi di suatu daerah atau diproduksi suatu daerah memiliki ciri khas suatu daerah tersebut. Nah, ini kalau Jawa Barat itu ada ciri-cirinya, banyak menggunakan sayur mentah seperti karedok, lalapan, sedikit pedas dan asam, dominan makanan terbuat dari ikan. Contohnya kayak karedok, pepes, dan asinan. Kalau Jawa Tengah berbeda lagi, bawang putih sering menjadi bumbu dominan. Terus yang kedua, banyak ditemukan masakan bersantan. Yang ketiga, rasa manis lebih disukai. Contohnya gudeg dan lumpia. Baik, kalau Jawa Timur ini berbeda. Jawa Timur banyak menggunakan terasi dan petis, agak pedas, dan masakan banyak dimatangkan dengan cara digoreng, direbus, atau dibakar. Contohnya rujak cingur. Yang keempat, Sulawesi pasti berbeda lagi, banyak menggunakan ikan dan rasa asam pedas, dan contohnya bubur jagung, soto Makassar, dan panada. Baik, yang kelima, Sumatera menggunakan banyak bumbu, terutama makanan khas Sumatera Barat. Nah, ini contohnya mie Aceh, rendang, dan pempek. Baik, itu aja ya dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.